Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa pria, tanpa harus menjadi yang paling menarik atau terkaya, tampaknya memiliki daya tarik magnetis bagi wanita? Dan mengapa yang lain, yang berusaha keras untuk menjadi pria baik, akhirnya hanya menjadi sahabat? Hari ini kita akan menghancurkan beberapa mitos karena saya akan mengungkapkan rahasia sebenarnya dari daya tarik. Jadi, jika Anda ingin menjadi tipe pria yang tak bisa dilupakan wanita, tetaplah di sini sampai akhir video ini, karena saya tidak hanya akan memberitahu Anda apa arti dua kata ini, tetapi saya juga akan mengajari Anda persis bagaimana menggunakannya sehingga setiap wanita merasakan daya tarik instan terhadap Anda. Dan saya peringatkan, begitu Anda menemukan ini, Anda tidak akan pernah melihat daya tarik dengan cara yang sama lagi. Tetapi sebelum Anda mempelajari dua kata ini yang akan membuat Anda tak tertahankan bagi wanita manapun, Anda perlu memahami dua poin penting, karena ini akan membantu Anda lebih memahami kekuatan emosional yang dimiliki kata-kata ini. Baiklah, mari kita mulai. Poin pertama, kesalahan fatal yang membunuh daya tarik. Kebanyakan pria melakukan satu kesalahan besar. Mereka berpikir bahwa untuk menarik perhatian wanita, mereka harus menjadi yang paling perhatian, yang paling tersedia, yang tidak pernah mengatakan tidak. Mereka berusaha untuk menyenangkan, untuk membuktikan bahwa mereka adalah pria ideal. Dan apa yang mereka dapatkan? Diabaikan, ditolak, atau lebih buruk lagi, hanya menjadi sahabat. Jika ini terjadi pada Anda, itu karena tidak ada yang mengajarkan Anda kebenaran. Daya tarik bukanlah hal yang logis, melainkan emosional. Wanita tidak tertarik pada apa yang Anda berikan kepada mereka, mereka tertarik pada bagaimana Anda membuat mereka merasa. Dan disinilah banyak yang gagal. Terlalu baik dan selalu tersedia membuat Anda mudah ditebak, membosankan. Pikirkan ini. Jika saat kencan Anda bertanya kepada seorang wanita apa yang ingin dia lakukan dan dia berkata, "Saya tidak tahu," apapun yang Anda inginkan, dan Anda menjawab, "Apapun yang Anda inginkan, saya tidak masalah dengan apapun," itu adalah kesalahan besar, karena apa yang Anda lakukan adalah menghilangkan tantangan, ketegangan, dan peluang untuk membangkitkan kegembiraan. Dan tanpa kegembiraan, tidak ada koneksi. Keinginan tidak lahir dari akal, tetapi dari emosi. Itulah mengapa banyak pria yang tampak sempurna di atas kertas, dengan pekerjaan bagus, stabilitas, dan pendidikan, seringkali kalah dari rekan-rekan mereka yang tidak memiliki kualitas tersebut tetapi tahu bagaimana membuat wanita merasakan sesuatu yang kuat. Pada akhirnya, wanita tidak memilih kandidat terbaik secara rasional, tetapi lebih kepada kandidat yang membangkitkan emosi mereka yang paling intens. Poin kedua, ketegangan. Senjata rahasia Anda. Ketika seorang pria terlalu mudah didekati, akomodatif, dan dapat diprediksi, ia menjadi membosankan. Dan dalam permainan daya tarik, hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah menjadi membosankan. Anda selalu ada, tetapi jika Anda tidak pernah menantangnya, jika Anda tidak pernah membuatnya mempertanyakan apa yang Anda rasakan atau pikirkan, Anda tidak memberinya alasan untuk melihat Anda sebagai sesuatu yang menarik. Daya tarik membutuhkan ketegangan. Bayangkan Anda sedang bermain catur. Jika Anda mengungkapkan semua langkah Anda terlalu cepat, permainan akan kehilangan keseruannya. Wanita tidak mencari pria yang hanya memberi mereka segalanya di atas piring perak. Mereka mencari seseorang yang memicu rasa ingin tahu mereka, yang membuat mereka tertarik, yang membuat mereka bekerja sedikit lebih keras. Disinilah pola pikir yang kuat berperan, yaitu pola pikir pria yang tabah, yang tidak mencari pengakuan, yang tidak putus asa untuk mendapatkan perhatian wanita, yang tidak memohon jawaban, yang tidak memohon cinta. Dia memahami nilainya dan berperilaku sesuai dengan itu, dan itu mengubah segalanya. Pria yang tidak membutuhkan persetujuan wanita secara otomatis menjadi lebih menarik. Tapi hati-hati, ini bukan berarti bersikap kasar atau menjauh. Rahasianya bukanlah mengabaikannya, tetapi belajar bermain dengan emosinya. Anda selalu mudah ditebak. Jika Anda tidak pernah menantangnya, jika Anda tidak pernah mengejutkannya, dia tidak akan merasakan apapun untuk Anda. Wanita tidak mencari pelayan yang melakukan segalanya untuk mereka. Mereka mencari pria yang membangkitkan emosi dalam diri mereka, yang membuat mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Itulah mengapa, jika Anda ingin seorang wanita melihat Anda sebagai sosok yang tak tertahankan, Anda harus mulai bermain dengan emosinya, bukan logikanya. Dan disinilah dua kata yang akan membuat Anda tak tertahankan berperan. Kekuatan dua kata, berani. Kita telah membahas bagaimana daya tarik bersifat emosional, bukan logis, bagaimana kesalahan banyak pria adalah terlalu akomodatif dan mudah ditebak, yang membunuh percikan hasrat, dan bagaimana ketegangan adalah bahan rahasianya. Sekarang saatnya untuk menyelami inti dari strategi ini,
Kedalam dua kata yang memiliki kekuatan untuk mengubah interaksi Anda dan memicu daya tarik instan, berani. Untuk memahami besarnya dampaknya, kita harus terlebih dahulu menguraikan psikologi di baliknya. Jika Anda pernah berkesempatan berbicara dengan seorang wanita tentang pengalaman masa lalunya dengan pria yang membuatnya tergila-gila, Anda akan melihat pola yang berulang. Dia jarang menyebutkan rekening banknya, mobil mewahnya, atau betapa tampannya dia. Yang benar-benar akan terpatri dalam ingatannya adalah bagaimana pria itu membuatnya merasa. Itulah kuncinya. Landasan daya tarik yang langgeng. Kata-kata memudar, detail dilupakan, tetapi emosi, perasaan, ini adalah tantangan psikologis yang mendalam. Ini bukan perintah, bukan permohonan. Ini adalah tantangan, undangan, provokasi yang membawanya keluar dari zona nyamannya dan membangkitkan rasa ingin tahunya. Tantangan, pada dasarnya, menghasilkan kegembiraan. Pikirkan bagaimana pikiran manusia bekerja. Kita tertarik pada apa yang menantang kita, apa yang memaksa kita untuk melampaui batas kemampuan kita, untuk melangkah keluar dari kebiasaan. Bayangkan adegan ini. Anda bersamanya, percakapan mengalir, ada koneksi yang nyata. Alih-alih jatuh ke dalam rutinitas pertanyaan dangkal atau pujian umum, Anda menatap matanya dengan senyum misterius dan berkata, "Berani untuk tidak menulis kepada saya selama 2 hari dan Anda akan melihat betapa Anda merindukan saya." Atau mungkin, dengan nada yang lebih intim, berani menatap mata saya tanpa langsung tersenyum. Apa yang terjadi pada saat itu? Apakah Anda menciptakan ketegangan? Harapan? Permainan mental yang melibatkan emosinya? Ini bukan lagi sekadar percakapan. Ini adalah pengalaman, tantangan pribadi yang tidak dapat ditolak oleh pikirannya. Kata-kata ini sangat ampuh karena memaksa orang lain untuk bereaksi. Mereka tidak bisa mengabaikannya. Sebagian pikiran mereka terpikat. Mereka merasa perlu menanggapi tantangan tersebut, untuk membuktikan kepada diri mereka sendiri dan kepada Anda bahwa mereka mampu. Dan pada saat itulah, dinamika berubah sepenuhnya. Anda bukan lagi sekadar pria lain dalam daftarnya yang menanyakan apa yang sedang dia lakukan atau mengatakan betapa cantiknya dia. Sekarang Anda adalah pria yang membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda, yang mengguncangnya, membuatnya tertarik, dan membalikkan dunianya. Dan inilah bagian yang paling menarik. Ketika seorang wanita merasa bahwa seorang pria dapat mengguncang dunianya, bahkan dengan sesuatu yang sesederhana tantangan verbal, dia mulai melihatnya dalam sudut pandang baru, karena yang menariknya bukanlah tantangan itu sendiri, tetapi energi kepercayaan diri, kendali, dan ketenangan yang Anda tunjukkan saat menyampaikannya. Jika Anda berhasil menyampaikan kepercayaan diri yang teguh itu, saya jamin dia akan memikirkan Anda lama setelah Anda pergi. Gema dari keyakinan diri Anda, jejak tantangan Anda yang masih terasa, itulah yang akan membuatnya tertarik dan menginginkan lebih. Ini adalah seni meninggalkan jejak emosional yang tak terlupakan. Mengapa kata-kata ini berhasil? Kata-kata ini berhasil karena mengaktifkan mekanisme tantangan dalam pikirannya. Wanita secara biologis diprogram untuk tertarik pada pria dengan kualitas kepemimpinan, kepercayaan diri, dan yang tidak takut untuk mengambil kendali. Ini bukan tentang menjadi otoriter atau arogan, tetapi tentang menyampaikan energi yang membuat mereka merasa berada di hadapan seseorang yang mengendalikan dirinya sendiri dan situasi. Ketika Anda menyuruhnya untuk berani, Anda mengaktifkan sisi emosional dan impulsifnya yang paling dalam. Anda memberinya tantangan, undangan untuk keluar dari zona nyamannya, dan alasan untuk bertindak tanpa merasa dihakimi. Ingat ini, seorang wanita secara tidak sadar mengevaluasi seorang pria. Apakah dia mudah ditebak? Apakah dia membosankan? Apakah dia seseorang yang hanya mengikuti skrip orang lain? Jika jawabannya ya, minatnya akan berkurang. Tetapi jika dia merasa berinteraksi dengan seseorang yang tahu cara memanfaatkan rasa ingin tahunya, ceritanya akan berubah sepenuhnya. Pikirkan contoh-contoh ini. Pertama, Anda sedang berkencan, semuanya berjalan lancar, ada kecocokan, tetapi ada titik di mana semuanya berhenti. Disinilah kebanyakan pria terjebak dalam keraguan, tetapi alih-alih bertanya apakah dia boleh menciummu atau menunggu tanda, kamu cukup menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Berani cium aku." Pada saat itu, dinamika berubah. Itu bukan permintaan, bukan perintah, melainkan tantangan. Dan pikirannya bereaksi karena jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin menjadi orang yang kalah dalam tantangan tersebut. Kedua, kamu sedang menggoda, percakapan mengalir, tetapi kamu menyadari masih ada penghalang, sesuatu yang menahannya. Alih-alih menekannya, kamu dengan santai mengatakan, "Berani katakan padaku apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentangku." Di situ, kamu telah menanam benih di benaknya.
Sekarang dia merasa harus merespons, bahwa dia tidak bisa begitu saja menghindarinya. Kamu memberinya sedikit dorongan untuk mengungkapkan lebih dari yang mungkin dia rencanakan, dan semakin dia terbuka padamu, semakin kuat hubungan itu. Ketiga, bahkan jika Anda berada dalam situasi di mana dia ragu untuk menerima undangan atau tidak yakin apa yang harus dipikirkan tentang saran Anda, alih-alih mencoba meyakinkannya, Anda katakan dengan nada misterius, berani untuk mencari tahu. Ini halus, namun efektif. Anda tidak memaksanya. Anda tidak memohon. Anda hanya memberinya pilihan yang membangkitkan rasa ingin tahu dan keinginannya untuk berpetualang. Rahasianya adalah pikiran wanita membenci kekalahan dalam tantangan. Ketika Anda menggunakan kata-kata ini, Anda mendorongnya untuk bereaksi secara emosional dan meninggalkan kesan yang mendalam. Tidak hanya itu, tetapi Anda memberinya perasaan bahwa dialah yang membuat keputusan, yang membuatnya merasa lebih tertarik tanpa perlawanan. Dan yang terbaik dari semuanya, seorang pria dengan pola pikir ini menggunakannya tanpa harapan, tanpa takut ditolak, tanpa membutuhkan validasi. Dia tidak mengatakannya untuk mencari persetujuan, tetapi karena dia memahami bahwa daya tarik sejati tidak berasal dari kebutuhan, tetapi dari kepercayaan diri yang Anda tunjukkan. Bagaimana cara mengatakannya? Dengan percaya diri dan kehadiran. Kami telah menguraikan kekuatan luar biasa dari kata-kata, berani untuk, memahami bahwa ketidaknyamanan, mungkin rasa iba, dan yang pasti kurangnya ketertarikan. Kata-katanya, betapapun langsungnya, lenyap begitu saja, tanpa bobot. Sekarang bayangkan skenario kedua. Pria lain, dalam situasi yang sama, mengucapkan kata-kata yang persis sama, berani menciumku. Tetapi kali ini tatapannya tegas dan langsung, dengan sedikit kenakalan. Ada sedikit senyum percaya diri di bibirnya, dan posturnya rileks namun tegak. Suaranya jelas, terukur, dan percaya diri. Perbedaannya sangat besar. Perasaan yang ditimbulkannya adalah keberanian, tantangan, undangan yang menarik. Frasanya tidak berubah, tetapi energi di baliknya telah mengubah segalanya. Itulah mengapa, agar kata-kata, berani, menjadi senjata rahasia Anda yang paling ampuh, Anda harus menguasai 3 pilar fundamental yang akan memungkinkan Anda untuk menyampaikannya dengan autentik dan dampak yang diperlukan. Pertama, bahasa tubuh. Tegas dan terbuka. Tubuh Anda berbicara sebelum kata-kata Anda dan seringkali lebih keras daripada kata-kata itu sendiri. Seorang pria yang memancarkan kepercayaan diri tidak perlu berusaha keras untuk dilihat. Posturnya rileks namun tenang, tidak pernah membungkuk atau tegang. Ia mempertahankan kontak mata langsung tanpa ragu atau mengalihkan pandangan. Ini bukan kontes adu pandang. Ini adalah tanda bahwa Anda hadir, bahwa Anda percaya diri pada diri sendiri dan apa yang akan Anda katakan. Pria yang percaya diri tidak meminta maaf karena mengambil ruang atau karena niatnya. Ia tahu kata-katanya memiliki bobot, jadi ia tidak menjelaskan secara berlebihan atau melembutkannya dengan permintaan maaf atau pembenaran. Konsistensi antara apa yang Anda katakan dan bagaimana bahasa tubuh Anda mengekspresikannya sangat penting. Jika bahasa tubuh Anda menunjukkan ketidakamanan sementara kata-kata Anda mencoba untuk berani, pesan tersebut akan hilang. Kedua, suara yang tenang, jelas, dan percaya diri. Tergesa-gesa dan kecemasan adalah pembunuh daya tarik yang diam-diam. Berbicara terlalu cepat, dengan nada keras atau gugup, menunjukkan ketidakamanan. Itu menyampaikan perasaan bahwa Anda takut tidak didengar atau diganggu. Sebaliknya, suara yang tenang, dengan nada yang sedikit lebih dalam, tanpa dipaksakan, dan dengan kecepatan yang terukur, memancarkan kendali. Hal terpenting di sini adalah keheningan yang strategis. Jeda beberapa detik sebelum mengatakan, berani mencoba, itu sangat berharga. Jeda itu memberinya waktu untuk mengantisipasi, memproses, dan merasakan rasa ingin tahu. Antisipasi adalah salah satu emosi paling kuat yang dapat Anda hasilkan. Antisipasi menciptakan kekosongan yang secara tidak sadar ingin dia isi. Ini bukan tentang berbicara perlahan demi berbicara perlahan, tetapi tentang memberi kata-kata Anda ruang dan bobot yang pantas. Ketiga, ketidakpedulian terhadap hasil, pelepasan. Ini adalah pilar yang paling menantang untuk dikuasai, tetapi juga yang paling membebaskan. Dan jika Anda mengatakan, berani mencoba, dengan harapan akan reaksi tertentu, bahwa dia akan mencium Anda, ikut bermain, mengagumi Anda, kebutuhan itu akan meresap ke dalam energi Anda dan dianggap sebagai upaya manipulasi atau pencarian validasi. Kepercayaan diri sejati tidak berasal dari menerima respons positif, tetapi dari mengetahui bahwa apapun yang terjadi, Anda tetaplah pria yang berharga. Pria yang bernilai tinggi tidak membutuhkan persetujuan langsung.
Dia membiarkan wanita itu memproses emosi itu sendiri. Dia tidak mencari validasi eksternal karena nilainya tidak bergantung pada persetujuan siapapun. Pelepasan ini sangat magnetis. Ketika dia merasa tidak membutuhkan responsnya untuk merasa nyaman dengan diri Anda, saat itulah dia paling menginginkan Anda, karena Anda menunjukkan bahwa kebahagiaan dan harga diri Anda bersifat intrinsik, bukan bergantung pada reaksinya. Ketika Anda berhasil menyelaraskan ketiga poin ini, bahasa tubuh yang tegas, suara yang percaya diri, dan ketidakpedulian yang tulus terhadap hasil, wanita manapun akan merasakan percikan instan ketika Anda mengatakan kepadanya, berani. Ini bukan sihir, ini adalah transmisi kepercayaan diri yang autentik, pengendalian emosi yang patut dan kualitas langka yang hanya dimiliki sedikit pria. Siapapun bisa. Siapapun dapat belajar mengucapkan sebuah kalimat, tetapi hanya sedikit yang dapat mempertahankan energi yang membuatnya benar-benar efektif. Sekarang untuk pertanyaan terakhir. Apakah Anda memiliki keberanian tidak hanya untuk mempelajari strategi ini tetapi juga untuk mengintegrasikannya dan menjalaninya dalam setiap interaksi? Karena dalam penerapanlah teori menjadi hasil. Saatnya bertindak. Siapapun dapat belajar mengucapkan sebuah kalimat, tetapi hanya sedikit yang dapat mempertahankan energi yang membuatnya efektif. Bagaimana Anda dapat memastikan Anda menginternalisasi pola pikir ini dan menerapkannya dengan mudah dalam setiap interaksi? Disitulah letak perbedaan antara seseorang yang mencoba dan seseorang yang menjalaninya. Sekarang katakan padaku, apakah kamu punya keberanian untuk mencobanya? Karena pada akhirnya, mengetahui sebuah strategi tidak ada gunanya jika kamu tidak menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mulailah menggunakan, berani mencoba, dalam interaksi kamu dan lihat bagaimana semuanya berubah. Jangan mencoba memaksakannya atau melebih-lebihkannya. Cukup integrasikan ke dalam percakapanmu secara alami dan perhatikan reaksi yang ditimbulkannya. Kamu akan terkejut melihat bagaimana dua kata ini langsung menyulut percikan di benak seorang wanita. Ingatlah, daya tarik bukanlah hal yang logis, melainkan emosional. Ini bukan tentang apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana kamu mengatakannya. Kamu membuatku merasa.